Halo guys, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali lagi kita berjumpa di Tantangan Hidup 4.0. Bagi yang baru bergabung di YouTube channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Sudah? Baik. Hari ini kita akan mengundang satu narasumber ya, seorang Bapak yang sangat luar biasa yang sudah dikenal banyak orang. Beliau adalah Pak Doni D. Kesher. Baik, langsung aja kita sapa Pak Doninya. Halo Pak Doni. Halo. Halo Uncle, Ya, apa kabar? baik Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung, sudah mau memberikan manfaat ya, memberikan inspirasi untuk para penonton di Tantangan 4.0. Terima kasih Pak Doni Sama-sama Uncle, terima kasih. sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi. Nah, hari ini Pak Doni pengen sharing apa ini Pak Doni? Pengen berbagi apa? Nah, ini menarik nih Uncle, karena profesi saya kan di bidang bicara, banyak bicara. Jadi saya ingin menyoroti satu hal yang pasti akan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkata-kata. Nah, tetapi Uncle, saya pengen banget berbagi pengalaman tentang agar hidup kita lebih positif, lebih bahagia, lebih tertata, maka saya akan menyampaikan sharing tentang menata kata, menata kehidupan. Wow, luar biasa. Wah, ini dari judulnya saja sudah sangat menginspirasi. Menata kata, menata kehidupan. Wah, kira-kira menata kata seperti gimana, Pak Doni? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, intinya kan kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita sebuah modal yang luar biasa, yaitu kita berbicara, mengeluarkan kata-kata. Dan ini Uncle sesuatu yang wajib kita syukuri. Kenapa? Ini kan modal yang Tuhan kasih sejak kita lahir. Bahkan sebelum kita lahir, ya kan, waktu masih di rahim perut ibu kita kan sudah berkomunikasi, ya kan, dengan ibu kita, menendang-nendang perut begitu, sudah menendangkan ingin keluar gitu kan. Dan pada waktu kita lahir di muka bumi pun kita langsung berbicara dengan tangisan. Jadi ini sesuatu yang harus kita syukuri, dan salah satu bentuk bersyukur adalah kita mengoptimalkan kemampuan kita berbicara atau berkata-kata. Artinya begini, Uncle, saya tidak ingin semua orang sekedar bisa berbicara, tetapi berbicara dan berkata-kata itu harus dibekali dengan ilmu dan teknik. Artinya apa? Kalau kita berkata-kata dengan orang yang lebih tua, tentu beda dong, Uncle, dengan orang yang lebih muda, gitu kan? Sopan santunnya, etikanya. Nah, kalau itu kita lakukan, Uncle, saya percaya, ya, karena Tuhan sudah jamin nih, bahwa kehidupan kita bisa kita ubah, asal kita sendiri yang mau mengubahnya. Dan salah satu cara yang bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik adalah dengan mengubah apa yang keluar dari mulut kita, Uncle. Kira-kira begitu. Ini menarik sekali. Silakan Pak Doni, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai topik hari ini. Oke, terima kasih Uncle. Saya izin ya, karena saya ini suka lupa, jadi saya sudah menyiapkan slide. Nanti mudah-mudahan Uncle dan penonton juga bisa melihat slide sambil nanti kita bisa diskusi ya. Ini sekedar untuk mempertajam apa yang saya sampaikan. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini dia slide saya. Judulnya adalah Menata Kata, Menata Kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang menata kata, menata kehidupan, saya jadi ingat, Uncle juga ingat dong sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Benar kan? Ini Iya, sudah lama kan pepatah ini kan? benar, 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 benar Nah, Pak ini Doni. betul. Ini sesuatu yang sering kita dengarkan dari orang tua kita, ya kan, dari guru kita. Jadi kita ingat kan, hati-hati loh kalau bicara, kalau berkata-kata, karena mulutmu itu bisa jadi harimaumu. Artinya apa? Kalau nggak berkata dengan baik, bisa diterkam dengan kata-katamu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang mulutmu harimaumu, saya malah berpikir bahwa mulutmu itu adalah kehidupanmu.
Nah, kalau tadi dalam perspektif negatif ya, ini kan sedikit ancaman gitu kan, mulutmu, harimaumu, hati-hati. Oke, kita lihat dari sisi positifnya, Uncle. Bahwa sebenarnya kalau kita ingin kehidupan kita lebih baik, ya kita bisa menata mulut kita. Sebaliknya, kalau mulut kita nggak kita atur, ya tadi dong jadinya mulutmu harimaumu gitu kan. Nah, saya akan melihat dari perspektif yang berbeda bahwa mulutmu adalah kehidupanmu. Nah, jadi kalau lihat gambar harimau seperti yang ada di slide saya ini, jangan sampai takut ya, karena harimau itu tidak akan menerkam orang yang sayang sama dia. Nah, kalau kita sayang dengan mulut kita, sayang dengan lingkungan kita, kita tidak akan diterkam oleh kehidupan. Gitu kira-kira ya. Nah, saya akan ajak Uncle dan juga penonton untuk melihat gambar yang satu ini. Enak sekali ya kalau kita makan mangga ya. Apalagi mangganya itu sudah mateng, manis. Waduh, saya juga lagi langsung ngiler ini Uncle gitu kan. Tapi begini, seringkali kalau kita memilih-milih mangga, ya kan kita suka bingung kan. Ini mangga yang manis gimana gitu kan? Taunya manis atau asam gimana? Saya akan menganalogikan secara sederhana. Kalau misalnya Anda, ya, Uncle, para penonton sekalian, kemudian ingin mencoba buah mangga, untuk mengetahui bahwa mangga itu manis atau asam, kita kan nggak perlu mengupas, memotong, dan memakan seluruh buah mangga itu sampai habis, hanya untuk mengetahui bahwa ini asam nih, ya kan? Sudah habis baru bilang asam, ya kan? Sudah habis mangganya baru tahu bilang, oh ini manis. Nggak perlu kan, Uncle? Kita cukup mengupas sedikit, memotong kecil saja, kemudian kita mencicipi bahwa ini ternyata mangga ini manis. Nah, saya mau meneruskan mengupas tuntas dan menikmati mangga yang manis ini. Sebaliknya kalau kita memotong kecil dan kita cicipi bahwa mangga ini asam gitu kan, pasti tidak kita teruskan. Ibaratnya seseorang, Uncle. Orang ini kan kita bisa tahu isi kepalanya, apa yang direpresentasikan lewat kata-katanya. Ya. Jadi tidak harus mengenal orang terlalu jauh, terlalu dalam. Ya, saya bicara di luar ilmu psikologi yang mungkin lebih mendalam, tetapi dalam bidang komunikasi, kalau kita mau tahu, saya akan bandingkan juga dengan teko, ya, atau bahasa masyarakat tertentu ada yang bilang ceret, gitu kan, dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau Uncle menyebut ini teko atau ceret ya? Ceret. Ceret, oke. Yeah. Saya juga kenalnya sih ceret gitu kan. Karena teko bisa untuk kopi atau teh gitu kan. Kalau ceret bisa macam-macam gitu kan. Yeah. Nah, kalau yang saya tayangkan di sini adalah sebuah ceret ya atau teko, penonton menyebutnya, silahkan. Kalau kita mau tahu apa isi teko atau apa isi ceret ini, apakah teh atau kopi? Kan nggak perlu kita siram diri kita dengan isinya kan. Kita tidak perlu menuangkan sampai habis kan. Kita cukup menuangkan secangkir atau segelas saja, kemudian kita minum, atau bahkan sebelum kita minum, kita bisa melihat kan, apa yang keluar dari mulut teko atau mulut ceret itu, kemudian kita lihat dan kita nikmati, oh ini adalah secangkir kopi, oh ini adalah secangkir teh. Manis atau pahitnya minuman yang keluar itu tergantung cara pandang kita pada kehidupan. Ibaratnya, teman saya nih, Uncle, suka minum kopi. Waktu saya tanya, kamu suka kopi panas, kopi pahit atau kopi manis sih? Nah, inilah sesuatu yang keliru. Loh kenapa? Kopi pahit atau manis itu tergantung cara menikmatinya. Wih, luar biasa saya bilang gitu. Berarti sama dengan kehidupan, Uncle, gitu kan? Kehidupan itu ada yang bilang, aduh hidup gue susah, hidup gue menderita. Itu tergantung sudut pandangmu tentang kehidupan. Orang yang mungkin tidak punya harta kekayaan yang melimpah, banyak yang terlihat bahagia, ya kan? Kenapa? Karena dia menikmati hidup dan dia melihat kehidupannya dari sudut pandang yang berbeda. Sama dengan kopi tadi, mau pahit atau mau manis, tergantung sudut pandang kita. Lalu apa kaitannya sih dengan kata-kata? Nah, ini saya sebutkan di sini bahwa apa yang keluar dari mulut mencerminkan, ya, tanda petik, isi seseorang. Artinya apa? Memang tidak bisa dipukul rata ya, Uncle ya. Tidak bisa disebut ini 100% mutlak. Tetapi kan dalam ilmu pengetahuan kita biasa melakukan riset dengan mengambil sampel kan, beberapa unit sampel yang bisa merepresentasikan secara keseluruhan. Kalau kita mau menilai 1.000 orang, tidak perlu 1.000-1.000-nya. Kita mengambil sampel mungkin 10% dari 1.000 itu bisa gitu kan. Nah,
Kalau kita berkenalan dengan seseorang, sejak awal kita berbicara dengan orang tersebut, yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata negatif saja, ya, kata-kata yang menjelek-jelekan orang, ya, bergosip, ya kan? Nah, ini kan gosip kan digosok makin sip kan? Ketika kita ucapkan disambut dengan orang yang suka gosip, makin sip lah kata-kata itu. Karena ngomongin orang lain gitu kan. Nah, ini hati-hati. Nah, saran saya, kita ingat kembali ceret atau teko yang ada di rumah. Kalau kita melihat atau mendengar seseorang, dia berkata-kata, ya, 5 menit pertama saja dalam sebuah perbincangan, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu isinya negatif semua, saya sih kok nggak yakin ya, Uncle, bahwa orang itu isinya positif. Ya sudahlah, kita nggak usah menghina orang itu. Ketika ada teko atau ceret berisi minuman yang tidak kita sukai, jangan kita hina minuman itu. Ya sudah, nggak usah diminum. Kenapa? Bisa jadi ada orang lain juga yang suka minuman yang dalam ceret itu kan. Saya misalnya suka minum teh manis, tetapi kemudian teko ini isinya teh pahit. Saya coba sedikit, aduh, kemudian saya marah-marah. Hentikan marah-marah itu, ya. Letakkan saja tekonya, kemudian carilah teko yang berisi minuman yang kita suka. Teko itu pasti ada pemiliknya atau ada orang yang kemudian juga suka minum teh pahit gitu kan. Begitu pula dengan orang, Uncle. Kalau ada seseorang yang kemudian menurut kita, aduh kok kayaknya negatif ya, kata-katanya nggak cocok dengan apa yang saya harapkan. Ya sudah, kita berbaik-baik saja, tetapi saran saya, jaga jarak ya dengan orang-orang yang mengeluarkan energi negatif. Kenapa? Ya teko kalau panas kemudian kita pegang terus, lama-lama juga kita kena panasnya kan. Orang juga begitu, Uncle. Kalaupun kita misalnya berpikir, udahlah, saya nggak usah layanin. Tapi tiap hari kita ketemu. Ya, tiap hari ngobrol sama orang itu. Tiap hari kita dengarkan mulut orang itu berkata-kata yang negatif, menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan siapapun yang ada di kepalanya, disampaikan jeleknya aja. Tidak ada bagusnya. Kemudian kalau semua orang sudah diceritakan jeleknya, orang lain pun dimaki-maki gitu kan. Lama-lama, walaupun kita tidak menanggapi, tapi yang kita dengar ini kan negatif semua kan. Saya kok khawatir ya, Uncle ya. Kita bisa jadi ketularan, kesetrum energi negatifnya. Jadi saran saya, kalau kita tahu bahwa apa yang keluar dari mulut itu bisa mencerminkan isi seseorang, dan kalau isi seseorang itu ternyata negatif, ya kita tetap baik sama orang itu, tetapi saran saya, jangan terlalu lama atau berlama-lama berkawan dengan orang seperti itu. Ya, bukan kita menjelekkan orang, tidak, tetapi alangkah baiknya kita mencari energi yang positif. Ya, Nah, kemudian bagus banget. Bagus ya, banget Uncle. Pak Doni. Ini saya coba untuk gini ya, saya terinspirasi tadi dengan contoh yang mangga itu. Kalau boleh saya Iya, tangkap ya, ini maksudnya dengan kata-kata saja kita bisa mendeskripsikan sebuah mangga. Dengan demikian rupa kita bisa menjelaskan sampai orang yang mendengarkan itu bisa keluar air liurnya tanpa menyicipi. betul. Berarti ini kekuatan kata-kata ya, bagaimana kita menata kata-kata itu tanpa orang itu harus mencicipi mangga itu juga bisa merasakan akibat dari Betul. kata kita. Wah, ini luar biasa Pak Doni. Kemudian satu lagi ya, tadi teko, ini sempat saya catat, teko itu milik orang lain ya. Tadi diilustrasikan kita isinya di dalamnya kita nggak tahu, tapi cangkir itu milik kita. Jadi misalnya, oh saya pengen minumnya teh manis, ternyata isinya teh pahit. Nah, kita punya hak untuk menolak, jangan dituangkan ke cangkir kita. Nah, jika kita sudah mahir ya setelah nonton ini, sudah belajar dari Pak Doni, itu ya sudahlah nggak apa-apa teh pahit. Kita tetap terima, sungkan seperti itu, tapi kita punya keterampilan. Ya udah, ntar saya cari gula sendiri, saya tambahin. Nah, betul. Makasih Pak Doni. Ini betul. Iya, setuju Uncle. Dan gula itu bentuknya dalam kehidupan diantaranya adalah ya mengikuti kegiatan pelatihan, ya meningkatkan skills, ya kan,
ilmu pengetahuan kita di bidang komunikasi atau berkata-kata, dan itu banyak sekali. Caranya adalah kita kumpul aja dengan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang itu, kan. Artinya apa ya? Lama-lama pasti ketularan, gitu kan. Nah, saya lanjutkan, Uncle. Ya kan, saya ada cerita sedikit. Beberapa waktu lalu kan kita sempat nonton acara di televisi, ya, ada dua presenter yang sangat terkenal, sahabat kita ya, Andre Tolani sama Rina Nose gitu kan. Nah, dia kan membawakan acara dengan bagus banget ini kan, lucu gitu kan. Tapi ya kita bisa belajar dari pengalaman keduanya, mungkin sempat nggak sengaja menyebutkan satu kata-kata yang membuat ada teman kita yang lain kurang suka gitu kan. Tapi kita harus mengapresiasi bahwa keduanya langsung menyatakan permohonan maaf. Itulah sebabnya manusia ini tepatnya salah dan lupa. Saya aja walaupun bikin materi sendiri, Uncle, tetap harus nyontek kepada slide. Kenapa? Karena ini untuk menjaga agar jangan sampai ada hal-hal yang tidak perlu itu kita keluarkan atau kita sampaikan. Nah, kita bisa belajar nih dari pengalamannya Andre dan Rina, bahwa dengan pengalaman mereka dalam dunia public speaking itu ternyata bisa menginspirasi kita. Artinya begini, kita jangan berjalan di jalan yang orang lain sudah pernah coba, tapi ternyata jalanan itu buntu, gitu kan. Ya udah, kita belajar dari kesalahan orang dong. Kita bisa dengan hikmat dan bijaksana belajar dari pengalaman Andre dan Rina bahwa, oh iya kalau begitu besok-besok saya jangan bercanda tentang hal yang mungkin Uncle nggak suka gitu kan, atau penonton saya mungkin dari suku tertentu nggak seneng gitu kan, apalagi kalau bercandain tentang keyakinan, aduh jangan deh ya kan, karena itu kan apa ya istilahnya, itu levelnya tinggi sekali, itu mah urusan kita sama sang pencipta gitu kan. Nah, ini saya menyampaikan ini karena baru beberapa waktu yang lalu kan kita dengarkan ada pemberitaan tentang dua sahabat kita ini. Mari kita dukung diri kita dan lingkungan kita agar kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh seperti itu. Nah, saya lanjut nih, Uncle. Kalau kemudian kita bingung nih bertanya, ya udah, saya ini kan apa adanya saya tinggal ngomong gitu kan, apa yang saya pikir, apa yang saya ucapkan itu kan sebenarnya ya itu dirinya saya. Betul, menjadi diri sendiri juga memang bagus, tetapi jangan juga menjadi diri sendiri itu tidak lihat tempat. Kayak saya nih misalnya nih Uncle, saya kan paling suka tuh kalau di rumah pakai kaos itu yang udah compang-camping, ya kan? Udah yang aduh, pokoknya makin lama makin busuk, makin enak tuh. Udah bertahun-tahun gitu kan, dipakai tidur udah makin tipis gitu kan. Tapi ketika kemudian saya mendapatkan kehormatan diundang Uncle untuk berbicara di forum ini, saya nggak mungkin dong, Uncle, saya pakai kaos favorit saya kan. Nah itu kan namanya saya nggak menghormati Uncle sama penonton, ya kan. Makanya saya memilih menggunakan batik yang saya juga suka. Saya suka pakai kaos, tapi saya juga suka batik. Apalagi batik yang saya pakai ini, Uncle. Saya boleh promosi dong ya. Oh, keren. Ini batik favorit saya. Keren ya, Uncle ya. Ini ada namanya, Uncle. Ini batik Tidayu, ya, dari Kalimantan, ya. Ada artinya apa itu Tidayu? Ya, ini dari Singkawang. Dari Singkawang itu ada 3 etnis besar yang melahirkan karya batik ini, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Makanya disingkat batik Tidayu. Nah, bayangkan, ya ini batik ini kan warnanya kan colorful ya, indah sekali. Bayangkan kalau kita, Uncle, diisi dengan warna-warni, ya, colorful, diisi dengan banyak informasi atau bahan-bahan yang bagus, pasti keluarnya bagus dong. Nah, saya kembali nih ke laptop atau ke slide yang saya tampilkan ini. Kalau kita masuk ke pabrik mobil, tentu kita berharap dong, apa yang dibuat di pabrik itu pasti mobil yang terbaik, begitu kan? Tapi jangan lupa, mobil yang terbaik itu kan tidak apa ya tiba-tiba langsung jadi kan. Tentu produsennya harus memikirkan, saya ambil bajanya dari mana. Pasti dong baja yang terbaik, mungkin bajanya ringan, tetapi sangat kuat. Kemudian yang merakit orang-orangnya pasti yang terdidik semua. Kemudian insinyurnya, ya desainernya, pastilah yang the best di bidang otomotif. Memilih warna cat mobilnya, pastilah dipilih warna-warna yang terbaik. Nah, kemudian berjalanlah di lintasan perakitan mobil itu sampai akhirnya, nah saya tunjukkan nih gambar berikutnya, lahirlah mobil idaman kita. Wah, ini kalau lihat mobil gini saya jadi ingat Bang Hotman Paris ya. Dia paling suka mobil-mobil seperti ini ya, Lamborghini gitu kan. Kalau saya nggak bisa, Uncle, karena anak saya banyak, jadi saya mobilnya harus yang model MPV atau mobil travel gitu kan. Nah, jadi artinya apa?
ketika kita ingin menikmati atau memiliki mobil seperti yang mobil warna hijau ini, tentu kita harus melihat ke belakang. Proses ketika mobil itu dibuat, mulai dari ide, konsep, kemudian bahan baku, tenaga ahli, proses pembuatan yang harus melalui standarisasi yang kemudian sudah diverifikasi, hingga akhirnya keluarlah menjadi mobil yang terbaik. Mobil yang terbaik harganya pasti mahal. Lalu bagaimana dengan manusia? Kita tidak melewati pabrik, tetapi kita melalui sebuah proses mengolah informasi. Ketika kita menjadi manusia yang terbaik, tentu harga kita juga mahal ya, Uncle ya. Nah, saya mau ilustrasikan seperti gambar mulut yang berikut ini. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang positif, manusia yang baik, seperti mobil yang tadi saya analogikan secara sederhana, tentu kita juga harus memilih bahan baku kita dong, Uncle. Ya kan? Saya mengkritisi ada 3 hal yang menjadi bahan baku utama yang harus kita proses di dalam pabrik tubuh kita. Yang pertama yaitu apa yang kita lihat. Ya kan? Apa yang kita lihat dengan indera penglihatan dengan mata kita sehari-hari ini harus kita pilih yang terbaik. Seperti mobil tadi, Lamborghini pasti bajanya yang paling the best. Nah, kita kalau mau menjadi Lamborghini versi manusia, kita harus memilih yang kita tonton, yang kita lihat, yang terbaik. Yang nggak penting, aduh, apalagi yang berita-berita hoax itu ya, Uncle ya, udahlah, dilewatin aja. Aduh, bikin pusing gitu kan. Nah, kalau kita lihat yang seperti itu, kemudian negatif, hapus. Ya, saya sering menerima di gawai saya, di handphone saya, video-video yang kemudian isinya kemudian negatif, saya langsung delete ya, saya langsung delete gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita dengar. Nah, ini kan kita dikasih yang maha kuasa telinga nih kan. Telinga kita 2 lagi, kiri kanan. Berarti kan Tuhan kasih kita telinga stereo kan. Kiri kanan loh kan. Kayak nonton di bioskop itu audionya stereo gitu kan. Nah, saya berharap sih penonton, ya Uncle dan semua teman-teman termasuk saya, marilah mulai kita sensor apa yang kita dengar. Karena ini adalah bahan baku selain yang kita lihat, yang kita dengar, ini menjadi baja, menjadi tenaga perakit, ya kan, yang tadi seperti di mobil saya ceritakan, yang akan membentuk kita setelah keluar dari pabrik nanti. Dan yang terakhir, yaitu apa yang kita pikir. Karena kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, lalu jadi kepikiran nih, Uncle kan. Nah, kalau yang kita lihat negatif, yang kita dengar negatif, aduh, pikiran kita jadi negatif gitu kan. Nah, mulailah kita timbang-timbang, kita pilah-pilah, kita pilih-pilih, sehingga apa yang kita pikir itu juga positif. Kalau yang kita lihat, kita dengar, dan kita pikir ini positif, saya kok yakin ya, sangat optimistis ya, bahwa apa yang keluar dari pabrik, atau apa yang keluar dari mulut kita, itu seperti Lamborghini tadi. Jadi lebih positif, kemudian lebih mahal. Dan Uncle, kalau orang sudah mahal nih, nggak perlu jualan, ya kan? Dia dicari-cari. Uncle pernah lihat nggak iklannya Lamborghini? Nggak ada, gitu kan? Mobil-mobil mewah, ya kan? Rolls Royce, ada nggak iklan televisi? Nggak ada. Dia cukup fokus menjaga kualitas, bahan baku, produk, quality control, ya kan? Dia jaga baik-baik, sampai akhirnya orang nyari-nyari. Ya, Bang Hotman Paris tuh koleksinya berapa banyak tuh. Berapa harga mobil Lamborghini kan? Di Indonesia kan tidak banyak yang memiliki. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mahal seperti Lamborghini tadi, ya udah kita fokus aja pada proses pabrik diri kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan level atau mahalnya diri kita. Nah, itu kira-kira Uncle. Nah, saya pengen memberikan highlight, ya. Silakan. Ini luar biasa ya Pak Doni ya. Saya coba mencerna dulu ya, mencerna sedikit ya, karena terlalu banyak. Ini sangat memotivasi, sangat positif banget. Jadi saya pelan-pelan mencerna dulu. Jadi tadi ilustrasinya Pak Doni mengenai teman kita ya, Pak Andre Taulani sama Rina Nose ini, itu tiba-tiba kepikiran dengan topik kita. Awalnya kan mulutnya kehidupannya, atau mulutmu kehidupanmu. Kalau terlalu berlebihan, malah jadi bergeser jadi mulutmu halimaumu.
Betul sekali, Nah, Uncle. jadi banyak juga kalau yang bermain-main dengan kata-kata, dengan sesuatu yang high risk, itu agak harus tertata dengan baik ya Pak Doni ya. Misalnya kalau kita bermain Betul. dengan konten yang prank begitu, itu kan high risk ya. Nah, gitu juga Iya, harus benar-benar. janganlah. Jangan sampai pranknya jadi kehidupannya jadi harimau malahan seperti itu. Iya, Nah, kemudian betul. tadi Pak Doni juga mengatakan itu ada 3 hal ya, lihat, dengar, dan pikir itu, wah itu sangat sangat luar Iya. biasa banget. Jadi ingat ini Pak Doni, kita itu ibaratnya itu sebuah kertas, ya. Misalkan kalau Ya. kita bungkus ikan asin, nah ini ikan asinnya berbeda ya Pak Doni ya, kebetulan ikan asin ini banyak ini. Ini ikan asin beneran, tanpa kita sadar, kertasnya ada aroma ikan asin ya. Betul. Kemudian kalau kertasnya itu kita bungkus misalnya kayu cendana, kita bungkus parfum, yang sesuatu yang wangi, tanpa kita sadar kertas juga berubah jadi wangi ya. Mungkin itu yang tadi Pak Doni sebutkan, kalau bergaul sama yang negatif-negatif, 5 menit kita ngobrol dengan mereka, sudah ketahuan isi tekonya seperti itu. Wah ini luar biasa. Betul. Pak Doni. Ayo, ini makin semangat nih. Ayo share lagi yang lebih banyak. Silakan Pak Doni. Siap. Gara-gara Uncle ngomong ikan asin, saya jadi ingat ikan asin pakai nasi. Tapi saya sudah nggak makan ikan, Uncle. Saya udah nggak makan daging. Jadi ya cukup mencium baunya aja. Oke. Nah, ini menarik sekali tadi Uncle sampaikan. Saya jadi pengen sharing atau berbagi tentang, terus bagaimana dong caranya kita bisa menjaga pikiran dan hati, kan? Artinya kita bisa menjaga apa yang kita olah dalam diri kita, sementara di lingkungan kita kan, kita nggak mungkin dong ketemu orang kita tanya, kamu orang baik atau orang negatif? Kan tersinggung nanti gitu kan. Nah, saya paling sederhana saja nih Uncle, kita mulai dari satu dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih, waktu masa-masa COVID-19 kita di rumah, di PSBB gitu kan, nggak kemana-mana, kita akrab dengan 2 hal ini. Yang pertama, nih, televisi. Ya kan? Dan yang kedua, media sosial. Nah, 2 hal televisi dan media sosial ini sebenarnya memiliki seperti mata uang ya, dengan 2 sisi yang berbeda ya, Uncle ya. Nah, kalau kita mau pakai untuk hal yang positif, pasti bisa dong. Karena ini kan bagian dari kemajuan teknologi. Sekarang pun kita bisa ngobrol, walaupun kita berjauhan, ya, jauh di mata, dekat di hati, dengan menggunakan teknologi. Bayangkan, kalau tidak ada teknologi seperti ini, kita harus menunggu kapan kita bisa ketemu, gitu kan. Akhirnya kan lama, gitu kan. Nah, tetapi, saya ingin berbagi pengalaman. Saya kebetulan 27 tahun hidup saya, profesi saya di dunia komunikasi dan broadcasting. Jadi saya dekat sekali dengan yang namanya media, khususnya televisi, Uncle. Tetapi saya bukan orang yang di rumah itu ya, 24 jam sehari nonton TV. Enggak. Ya. Kalaupun saya nonton TV, ya, saya nggak nonton berita. Saya nggak mau nonton berita. Apalagi sekarang berita itu banyak berita-berita yang, ya maaf nih Uncle ya, setiap hari, setiap jam, setiap menit di update atau dimutakhirkan data korban dari COVID-19, ya kan? Ya, saya kan bukan petugas medis. Ya sudahlah, daripada nanti saya jadi takut, ya kan? Kemudian kena takut, kemudian pikiran, ya kan tadi kan, kita lihat, kita dengar, hal-hal yang bikin kita takut, akhirnya pikiran kita jadi takut. Nah, ketika ketiga hal itu kemudian menjadi bahan baku dalam diri kita, akhirnya imunitas kita menurun kan? Nah, kalau imunitas sudah menurun, tiba-tiba gampang flu, gampang sakit, aduh, ya sudahlah, saya lebih baik memilih untuk mengendalikan 2 hal tadi, yaitu televisi dan media sosial. Jadi kalau bisa ya disilang deh, udah ya nggak usah nonton TV. Ya, kalau mau nonton apa? Nonton aja TV yang misalnya acaranya itu membahagiakan. Kayak saya nih Uncle ya, saya paling suka nonton film sama anak-anak, film yang bikin ketawa-ketawa, yang lucu-lucu kayak Mr. Bean gitu kan, film kartun gitu kan, atau film komedi gitu kan. Kalau film-film yang saya suka, misalnya film action gitu kan, saya nonton malam-malam kalau anak-anak sudah tidur. Artinya apa? Ya saya tetap memilih, walaupun anak-anak sudah tidak nonton TV bersama saya tetap pilih kok acara yang saya tonton apa.
yang misalnya film-film yang saya suka, ya. Saya nggak suka film-film kekerasan. Saya suka action itu yang kayak gini loh, kayak James Bond gitu kan, yang detektif gitu kan, sama yang komedi. Itu saya paling suka. Nah, selain itu, saya boleh menyarankan kepada teman-teman bahwa ada program-program yang layak kita tonton seperti misalnya kayak Discovery Channel, ya kan, National Geographic, ya kan. Waduh, itu keren banget. Kita jadi dapat ilmu, dapat pelajaran dari situ. Kenapa? Karena yang kita pandang, kita dengar lewat TV tadi, itu kan terekam di dalam pikiran kita. Kalau bahan bakunya bagus, seperti Lamborghini tadi, bajanya yang terbaik, pastilah yang akan diproses dan diolah itu, outputnya juga baik. Dan yang kedua, media sosial. Ya sudahlah, media sosial kalau saya mah buat lucu-lucuan aja, Uncle. Ya, nggak usah serius-serius. Ya, saya paling upload foto saya pakai Instagram ya, itu banyak kegiatan saya yang positif ya kan. Kemudian anak-anak saya kalau dia lagi senyum, lucu-lucu gitu kan. Sampai kadang-kadang teman saya bilang begini, "Loh, Don, kamu kok kayaknya happy melulu ya? Kayak nggak ada masalah." Loh, manusia pasti ada masalah. Tetapi kan saya nggak mungkin curhat masalah saya di media sosial, ya kan? Kenapa? Karena media sosial kan banyak teman-teman saya lihat. Jadi kalau teman saya lihat, saya nggak mau dia jadi pusing. Berarti kan saya menyebarkan energi negatif. Apalagi berita-berita palsu. Jangan. Ya, saya upload foto-foto misalnya kayak makanan, ya kan? Orang yang lihat, jadi happy. Misalnya anak-anak yang tersenyum, ketawa. Kan kita kalau lihat anak-anak kecil ketawa, kan kita juga ikut ketawa ya, Uncle ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan saya pastikan nih, Uncle, kalau saya mengunggah foto saya di media sosial, saya pastikan foto saya pun itu pasti lebih banyak dalam posisi tersenyum. Kenapa? Karena senyuman itu pun bisa menular. Itu kan energinya positif. Kalau saya tersenyum pada seseorang, walaupun saya tidak ketemu nih, dia melihat saya di media sosial, dia pasti ikut tersenyum, ya. Apapun suasana hatinya. Kalaupun ternyata kita sudah kasih senyuman, kita ajak dia tertawa, kalau kita ketemu, dia nggak senyum juga, ya sudah biarkan saja. Mungkin dia sedang banyak masalah, ya. Jangan kita ganggu hidupnya. Nah, itu kira-kira kemudian akhirnya, ya, Uncle, saya menyarankan, kalau kita menghindari dua hal tadi, kita kurangi porsinya, kita perbanyak yang mana? Ini dia. Kita berkumpul dengan keluarga, ya kan? Ada yang mengatakan nih, Uncle, bahwa aduh, ini kita lagi di karantina. Ini masa pembatasan sosial berskala besar ini kita rasanya di penjara gitu kan. Loh, kok di penjara sih? Kan di rumah sendiri. Iya, tapi saya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nggak bisa ke mall, nggak bisa ke objek wisata gitu kan. Saya bilang sama teman saya yang ngomong begitu. Ya, bro, kalaupun ini kita seperti di penjara, bukankah ini adalah penjara yang paling membahagiakan? Kenapa? Kan kita di penjara bersama orang-orang yang kita sayangi. Iya dong, bersama keluarga, ya kan, istri atau suami atau anak-anak kita, gitu kan. Keluarga kita kan orang yang kita sayangi. Saya senang berada dalam tanda petik penjara bersama anak-anak saya, ya kan? Kan kita happy, gitu kan. Nah, itu yang pertama, jadi berkumpullah bersama keluarga. Dan yang kedua, ayo kita perbanyak berkumpul dengan orang-orang positif, ya, positive people. Kenapa? Walaupun kita tidak berbicara dengan orang itu, kita menjadi pendengar saja, ya lama-lama kita ketularan energinya. Saya walaupun sekarang tidak bisa banyak keluar ya, Uncle, tidak bisa kemana-mana, tapi saya pastikan jadwal saya walaupun di rumah padat merayap ya, termasuk ini saya bersyukur banget ya mendapatkan kehormatan bisa diundang sama Uncle dalam forum ini, forum yang terhormat ini. Jadi saya bisa dapatkan energi positif ya. Di satu sisi saya bisa mendapatkan tanda petik, saya curi nih ilmunya orang-orang yang positif, ya kan? Di sisi lain, ilmu itu saya bagi. Kenapa? Karena menurut teori, energi itu sekali terbentuk, dia tidak akan mati, ya kan? Energi sekali terbentuk, dia akan terus berputar. Makanya ketika kita melahirkan sebuah energi, baik lewat senyuman, lewat sapaan, lewat ilmu, lewat pengalaman, dan itu positif, kita tularkan ke orang lain, itu akan menimbulkan multiplier effect. Ya, dia akan berlipat-lipat, dia akan terus energi, tidak bisa mati energi itu ya, Uncle ya. Dan ini menurut ilmu fisika gitu kan. Dia terus, makanya kalau kita ada energi positif, kita sebarkan ke orang, dia akan menularkan ke orang lain. Nah, inilah sayangnya kalau kita punya energi negatif. Sama dengan yang positif tadi kan. Sekali terbentuk energi negatif, dia tidak akan mati. Dia akan terus ya kan berputar gitu kan. Nah, makanya
hentikan melahirkan energi negatif, biar energi negatif itu tidak terus berputar. Produksilah sebanyak mungkin energi negatif, energi positif, ya. Karena seperti bumi bulat nih, apa yang kita keluarkan nih, kita lahirkan energi positif, muter terus. Suatu saat nanti balik ke kita lagi, kan bumi bulat gitu kan. Energi negatif juga begitu, Uncle. Kalau kita keluarkan yang negatif, marah-marah terus seharian gitu kan. Coba aja ntar sore pasti nggak mencapai hal yang maksimal, ya kan? Kalau dari berangkat pagi sudah marah-marah, ngomel-ngomel, lihat jalan macet, marah-marah, ya kan? Kepanasan AC mobil mati, marah-marah, ya kan? Terima telepon, ditagih utang, marah-marah. Aduh, sampai di ruang rapat, isinya marah-marah, pasti nggak closing, nggak dapat customer, ya kan? Pulang, udah pusing, capek, ya kan? Aduh, lihat istri dimarahin. Anaknya panggil baik-baik, papi, udah jangan ganggu papi dulu. Semua dimarahin. Akhirnya, hilanglah kebahagiaan. Nah, itulah energi yang saya sampaikan tadi. Makanya, ya, saran saya, keluarkanlah energi positifnya. Begitu, Uncle. Baik, luar biasa gitu. Tadi ada kalau tips untuk mengubah marah menjadi ramah juga ada di video kita. Jadi ingat ini Pak Doni mengenai sosial media. Dan ternyata energi itu bisa ini ya menular ya, jadi artinya nggak hilang, itu bisa berputar seperti itu. Nah, sosial media mungkin penonton bisa follow ini Instagramnya Pak Doni ini, ya itu positif, itu banyak banget ya, ntar boleh di follow. Dan juga Instagramnya Tantangan Hidup ya Pak Doni ya, boleh ya, Tantangan Hidup. Nah, kalau mau nonton video selain yang tadi disebutkan Pak Doni, mungkin boleh video yang di channel Tantangan Hidup juga boleh ditonton ya Pak Doni ya. Nah, kira-kira dengan begitu. Senang hati, Uncle. Kemudian tadi berputar, itu menarik sekali Pak Doni. Meskipun ada sebagian yang mempercayai bahwasanya bumi itu selain bulat ada yang bentuknya yang lain, nggak apa-apa. Ya, tetap bisa berputar kembali ya. Dia mau segi 4, mau segi 3, tetap kembali lagi ya. Jadi yang disampaikan Pak Doni itu tidak bukan hanya berlaku sama yang menganggap bumi itu bulat aja, mau segi 4, mau segi 3 tetap berlaku. Betul. Wah, luar biasa Pak Doni. Betul. Setuju. Ayo lanjut lagi Pak Doni, ini makin semangat. Saya jadi makin semangat nih Uncle ya, karena Uncle juga memberikan energi positif, saya jadi tambah positif, karena energi positif itu kan nggak habis-habis, jadi kita nggak pernah merasa capek gitu kan. Saya sering ketemu orang yang seperti itu, ketika saya lihat kegiatannya bekerja ya kan, ya, dia tidak melakukan pekerjaan, dia menjalankan dengan penuh cinta dan energi positif, sehingga apa yang dia rasakan nggak ada capeknya, nggak ada habisnya ya kan. Jadi itu yang membuat produktivitas seseorang bisa semakin meningkat. Apapun kondisinya, ya kan? Kenapa saya percaya nih, Uncle, bahwa kalau orang yang serius dan bersungguh-sungguh, dia pasti akan menemukan jalan. Tapi bagi yang tidak serius, dia hanya menemukan alasan, ya kan? Ya kalau dia tidak serius, mau ini sedang COVID kek, mau sedang normal kek, ya ada aja alasannya. Udahlah, nggak bisa, nanti aja lah, nggak bisa ketemu, gini segala macam. Tapi kalau orang serius, bisa ketemu lewat apa? Pakai Zoom, bisa ketemu pakai live Instagram, bisa ketemu pakai WA video call. Ada jalan gitu kan. Nah, yang terakhir, karena tadi saya sudah sindir-sindir soal teknologi digital, saya jadi ingat nih bahwa mulut kita itu ya Uncle, bukan cuma mulut yang ada di wajah kita ini, ya, bukan cuma mulut yang menjadi organ bicara kita ini, yang seperti saya tunjukkan ini, mulut ini yang ada gigi, lidah, tenggorok dan sebagainya. Ternyata kita juga punya mulut yang lain, yaitu mulut digital. Hati-hati, ya. Apa itu mulut digital? Nih, contohnya ada YouTube, Instagram, Twitter, ya, Facebook, dan media-media sosial yang lain. Hati-hati. Kenapa dibilang mulut digital? Karena walaupun kita tidak berbicara dengan mulut yang ada di wajah kita ini, tapi kan kita kadang-kadang nih ya, update status, ya kan? Kita ngetik kata-kata lewat Twitter, ya. Aduh, ini jalanan kok rusak nih, wali kota nggak ada kerjanya. Nah, itu kan sama dengan mulut kita, tetapi kita tuangkan lewat media digital, ya kan? Jadi saya berharap kita semua, termasuk saya, harus lebih bijak bermedia sosial, harus lebih bijak menggunakan media yang diakses oleh orang lain, kecuali kalau media itu kita kunci, ya. Ya, ada beberapa teman-teman saya juga mengunci, jadi tidak ada interaksi.
Ya, apa yang dia unggah di situ orang lain tidak bisa lihat kecuali orang yang dia izinkan, ya misalnya keluarganya dan teman-teman dekatnya saja. Silahkan. Tetapi kalau itu media menjadi konsumsi publik, saya berharap sekali ya ini untuk saling mengingatkan terhadap diri saya sendiri juga, tolonglah tidak perlulah ya kan. Kita walaupun mulut ini yang di wajah kita ini diam, tetapi jempol kita ini ngetik kata-kata yang menyakitkan orang lain, ya kan? Itu sama saja dengan mulut kita berbicara tapi lewat media sosial. Nah, tolong itu dihentikan. Kenapa? Sekali lagi, saya balik ke halaman awal. Masih ingat dengan pepatah mulutmu harimaumu? Nah, kalau kita tidak bijak bermedia sosial, maka pepatah tadi yang bunyinya mulutmu harimaumu itu bisa berubah menjadi nih, jempolmu harimaumu. Kenapa? Karena kita ngetik nih kan, ngetik, update status segala macam lewat Twitter, lewat Instagram ya kan, lewat Facebook gitu kan. Kemudian kita upload, kita unggah. Ada orang tersinggung, ada orang nggak suka, kemudian marah-marah. Nah, itu sama juga dengan mulutmu harimaumu atau jempolmu harimaumu. Nah, tolong lebih berhati-hati, berbijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Dan terakhir, Angkel, saya ingin berbagi sedikit saja kiat-kiat bagaimana cara kita menata kata ya, agar tujuan kehidupan kita bahagia itu bisa tercapai. Kalau kita menata kata-kata kita, maka sama saja dengan kita menata kehidupan kita. Dan itu daripada kita sibuk, kita ribut mencari bagaimana cara untuk bahagia, lebih baik kita menciptakan dari diri kita dengan menata kata kita. Kalau kita menata kata kita, saya yakin hidup kita pun akan terpengaruh. Sama seperti daripada kita sibuk mengejar materi, ya, sibuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita membangun taman yang indah. Maka kupu-kupu akan datang. Begitu ya, Uncle ya. Nah, saya ingin membagi tips ya mengenai menata kata. Yang pertama, jangan bicara kalau marah, jangan marah kalau bicara. Simple sekali, ya. Mau sedang marah, udah diam dulu, ya. Lagi bicara, jangan marah-marah. Karena yang keluar nanti adalah energi negatif. Kemudian yang kedua, pilihlah kata-kata positif, ya. Secara sederhana saya bisa mengucapkan, hindarilah kata-kata yang berbau ada kata tidak dan jangannya. Nah, contoh gitu kan, saya belajar bertahun-tahun ini, Uncle, termasuk kepada saya dan anak-anak saya. Dulu kalau nganter anak sekolah gitu kan, anak saya yang cowok turun dari mobil, saya suka bilang, kok jangan nakal ya. Kok saya mengucapkan jangan nakal, ya kan? Jangan bandel ya di sekolah. Kan lama-lama yang dia ingat itu kan jangan bandel, bandelnya gitu kan. Saya ubah kata-katanya. Oh, yang pinter ya di sekolah, yang rajin ya, agar yang dia ingat itu adalah kata rajin dan pintarnya. Apakah kemudian dia jadi rajin dan pintar ranking 1? Enggak juga. Tetapi minimal dia sudah menghindari energi negatif. Ya kan? Soal ranking, itu mah urusan belakang. Soal dia dapat juara, itu mah urusan nanti gitu kan. Tapi yang penting ketika saya melatih diri saya untuk berkata pada anak saya, ya, yang rajin ya, yang pintar ya, ya dia ingat itu, pintar, rajin. Yang dia rekam di kepalanya kata-kata positifnya, bukan yang negatifnya. Nah, boleh coba nanti mungkin teman-teman bisa latihan soal itu. Memang tidak ada instan ya, butuh waktu. Dan saya juga bertahun-tahun sampai sekarang pun kadang-kadang kalau keceplosan langsung ingat, oke, saya ralat gitu kan. Karena anak-anak itu dia tidak mendengarkan orang tua, dia mencontoh orang tua. Jadi kalau kita ngomong teriak-teriak, ngasih tahu marah-marah, nggak bakalan diikuti. Tapi kalau kita kasih contoh, ya, dia akan ikut, dia akan lihat. Jadi sebenarnya anak itu adalah cermin orang tua. Ini udah kayak parenting, padahal saya bukan ahlinya ya. Maaf Uncle, cuma berbagi aja gitu kan. Nah yang ketiga nih Uncle, pakai bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Memang bahasa kauman orang yang tinggal di kaum. Oh bukan, bahasa kaum itu misalnya gini, kita lagi ngobrol dengan kaum tua, ya, sesuaikan frekuensi. Kita ngomong dengan kaum milenial, sesuaikan dengan frekuensi kaum milenial. Sehingga kita tidak lost in translation, kita tidak nyasar gitu kan. Janganlah kita, saya mudah-mudahan ya tidak pernah lupa sampai hari ini kalau saya ketemu guru-guru saya waktu masih sekolah dulu, masih kuliah ya, saya punya kebiasaan itu karena saya sempat masuk di sebuah sekolah khusus ya, Uncle, itu saya guru itu saya cium tangan gitu kan.
Saya sempat di asrama gitu kan, yang khusus gitu kan. Jadi ketika saya sudah lulus, sudah kuliah, sudah sarjana pun, sudah bekerja, satu hari guru saya datang untuk mengisi sebuah acara di stasiun televisi di mana saya juga bekerja di situ. Saya lihat dari jauh, saya sambut dia, saya turun dari lantai 3 ya, saya lihat ke halaman parkiran, loh ini guru saya kejar, saya sambut tangannya, saya cium, saya gandeng. Bagaimanapun dia tetap guru ya. Sekecil apapun orang pernah mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik, ya dia tetap guru kita. Nah, gunakanlah bahasa yang sesuai. Ya, ketika saya bertemu dengan guru saya, walaupun saat itu saya sudah dalam tanda petik sudah jadi seorang ya pejabat di sebuah media gitu kan, ya saya tetap menganggap dia guru saya. Nah, saya rendahkan nada suara saya. Ya, saya tetap menghormati beliau. Itu yang ingin saya tunjukkan kepada tim saya waktu itu bahwa, nah kita pakai bahasa kaum. Nah, ketika kita dipanggil pimpinan, kan nggak mungkin juga kita ngomong sama bos, gimana bos? Ada perintah apa? Lu maunya gue apa? Aduh, itu mah nggak sopan. Ya kan? Nah, kalau kita lagi ngobrol di warung kopi dengan teman-teman sebaya, mungkin ya ada yang pakai istilah lu, gue gitu kan. Ya, itu kalau sebaya. Atau ke yang lebih muda mungkin untuk mengakrabkan diri. Tapi janganlah ketika kita ngomong sama orang tua, menggunakan bahasa kita ke anak muda, gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Ya, Uncle, ketika mungkin Uncle sedang mengisi forum di SMA gitu kan, isinya anak milenial semua di kampus gitu kan nggak mungkin bahasanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang terhormat. Waduh, kabur nanti dia Uncle gitu kan. Nah, kita sesuaikanlah frekuensi. Itu yang disebut bahasa kaum. Nah, Setuju. yang keempat apa? Setuju, Pak Doni. Terima kasih dukungannya, Uncle. Jadi ingat ini. Jadi kita semua, ayo kita coba. Jangan hanya guru aja. Presiden kita jangan kita hujat. Gubernur kita jangan hujat. Ya, kita harus mulai belajar bahasa kaum. Bagaimanapun itu, kita harus hormati. Bagaimanapun jeleknya, beliau adalah presiden kita. Bagaimanapun jeleknya, mereka adalah gubernur kita, anggota DPR kita. Kita harus mencoba menata kata ya supaya bisa menata satu kehidupan yang luar biasa. Ini luar biasa, ini belum habis tapi wah ini banyak dagingnya ini, ibarat sop ini. Banyak daging vegetariannya ini kalau secara ini banyak daging vegetarian ini. Silakan. Amin. Iya, saya ini kan cuma media penyampai aja, Uncle. Artinya apa? Bukan karena saya karena hasil dari saya berguru dari banyak orang, saya bertemu dengan banyak orang, saya kemudian memilih komunitas-komunitas yang saya katakan tadi mampu memberikan energi positif. Jadi tugas saya untuk menyampaikan kembali, karena energi ini kan tidak akan mati, dia harus terus bergulir gitu kan. Saya setuju tadi apa yang Uncle katakan, ketika kita punya pemimpin, siapapun dia, ya mau dia presiden, menteri, gubernur, wali kota, ketika dia sudah menjabat ya, jangan kita bully, kita rundung, kita hina ya. Kalau tidak setuju, diam saja. Ya. Itu adalah sesuatu perjuangan yang lebih mulia menurut saya ya. Untuk menahan diri, menahan mulut dan menahan jempol untuk tidak mengucapkan kata-kata atau menghina pemimpin kita. Kalau tidak setuju ya. Kalau setuju ya kita dukung ya sewajarnya. Kalaupun Anda tidak setuju tapi energinya masih banyak ya kan, daripada capek untuk menggunakan jempolnya menghina-dina pejabat-pejabat negara itu, ya kita turun tangan aja. Saya punya energi, saya punya tenaga, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak setuju misalnya dengan wali kota A, saya tidak setuju misalnya dengan bupati B gitu kan, tapi oke, biar nanti, kalaupun saya tidak setuju, apa yang bisa saya bantu, biar nanti yang kamu tidak bagus itu bisa jadi bagus, ya kan? Jadi kita sama-sama. Itu pasti lebih positif, ya kan? Nah, yang keempat nih, Uncle pasti tahu dong, teman-teman lain juga pasti tahu bahwa kita diberikan Yang Maha Kuasa, satu mulut dan dua telinga. Ini kan sebenarnya sudah sinyal bahwa Tuhan maunya kita apa? Ya bicaranya cuma satu kali, mendengarnya 2 kali lebih banyak. Jadi jangan terlalu banyak ngomong, banyak-banyaklah mendengar. Kenapa begitu? Karena ada kaitannya dengan tips saya yang berikutnya, yang kelima adalah mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab. Saya sering dengar nih, Uncle, dalam sebuah diskusi, banyak orang yang dia denger nih, serius didengar. Lawan bicaranya bicara apa, dia dengerin. Tapi dia siap-siap nih untuk mematahkan argumentasi orang itu. Dia siap-siap untuk menjawab. Akhirnya apa yang terjadi? Debat kusir. Ya, energi negatif muter-muter di situ. Setelah energi negatif itu muter-muter di situ, selesai,
Kalau disiarkan televisi, energi negatif itu kemudian tersebar lewat siaran televisi, ditonton oleh banyak orang, ketularan kita energi negatifnya. Bayangkan. Yang harus kita lakukan apa? Mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab. Ya, kalau orang itu tidak sependapat dengan saya, tugas saya menjelaskan kepada dia. Ya, dia dengar. Kalau saya tidak setuju dengan orang itu, biarkan dia jawab dulu. Ya, saya dengar, biar saya paham seperti apa perspektif dia gitu kan. Kalau tetap tidak ada titik temu juga, ya sudah, nggak apa-apa toh. Kita berbeda juga nggak apa-apa kok. Saya suka misalnya nasi goreng, dia suka makan bakmi, tidak membuat lantas kita harus bermusuhan kan. Kita malah bisa bikin koalisi partai bakso, bakmi, dan nasi goreng bersama kan. Tanpa harus saling mengganggu gitu kan. Kayak orang seperti saya ini, Uncle, paling suka bakmi. Ya saya bersyukur dia istri saya gampang banget kalau bikin bakmi gitu kan. Tiba-tiba sering diajak teman, yuk kita kumpul makan tempat nasi goreng. Nasi gorengnya ada dagingnya. Saya kebetulan kan nggak makan daging. Ya udah, saya tidak permasalahkan, tapi saya tanya, kalau diganti telur bisa nggak? Ya kan? Atau pakai sayur-sayur gitu. Oh, bisa. Ya udah, ternyata saya bisa tetap makan nasi goreng, tetapi saya tidak makan dagingnya. Ya kan? Atau dagingnya saya kasihkan teman saya deh, misalnya nasi goreng pakai ayam gitu kan. Kamu mau nggak ayamnya gitu kan? Bisa kan? Pecinta bakmi, pecinta nasi goreng bisa duduk makan satu meja. Orang yang menyukai misalnya tokoh A dengan orang yang mendukung tokoh B bisa duduk sama-sama tanpa harus saling bertengkar. Nah, ini yang tadi saya katakan, daripada kita debat kusir, daripada kita berdebat yang tidak tahu ujungnya kemana, lebih baik kita satukan energi, yuk kita dengerin dulu, ya. Karena kadang-kadang begini ya, Uncle, ini juga otokritik ya, untuk saya sendiri juga. Kadang kita ini karena sudah benci sama orang kan, kita sudah nggak suka sama orang, padahal orang itu ngomongnya bagus gitu kan. Nah, karena hati kita sudah kotor, kita udah nggak suka sama orang itu, apa yang dia ngomong kita nggak suka, ya kan? Pokoknya nggak benar. Saya nggak mau, saya nggak suka gitu kan. Nah, ini juga kadang-kadang saya masih alami gitu kan. Jadi saya pun masih belajar, makanya agar pelajarannya ini bisa tetap continue, berkesinambungan, kita harus menjaga energi kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menata kata? Bicaralah pada saat kita perlu bicara. Bukan pada saat kita ingin bicara. Saya nonton TV, dengar radio, ya kan, lewat media online pun banyak orang ngomong. Semua bicara. Nah, kalau semua bicara, siapa yang dengar? Ya. Musik yang bagus itu, ketika instrumennya itu berirama, bergantian, kapan pianonya mulai duluan, kapan gitarnya, kapan drumnya. Ada saatnya mereka bunyi bersama, tetapi ada saatnya mereka ganti-gantian. Hasilnya apa? Instrumen musik, aransemen musik yang indah. Sebuah orkestrasi musik yang enak didengar. Tetapi ketika gitar bunyi sendiri, tanpa kemudian komando dari konduktor, pianonya jalan suka-suka hati, tidak ikut irama, gitu kan, apa yang kita nikmati? Musiknya tidak enak. Perkataan, mulut, dan bicara pun seperti itu. Nah, saya ingin mengakhiri bagaimana menata kata, yaitu Uncle dengan, ya sudah, saya ini kan pembicara. Saya ini kerjaan saya pembicara, Uncle. Tetapi, saya berbicara kalau memang di forum saya berbicara. Kalau di rumah nih, Uncle, mungkin Uncle kapan-kapan ada kesempatan bisa main ke rumah saya, pasti akan kaget. Saya kalau di rumah itu pendiam. Ya, kenapa? Karena kalau di rumah suami itu biasanya diam. Yang banyak bicara istri kan. Artinya apa? Saya karena profesi di luar rumah berbicara, saya tidak bawa pulang. Kenapa? Karena di rumah saya harus lebih banyak mendengarkan istri, mendengarkan anak-anak. Itulah kunci bahagia. Tuhan pasti tahu. Adil banget Tuhan sudah kasih semua yang ada di diri kita dan ilmu yang kita miliki itu. Tuhan sudah tahu betul manusia seperti apa. Makanya di luar rumah saya banyak bicara, saya mendapatkan nafkah, rezeki dari Yang Maha Kuasa lewat kemampuan berbicara. Tetapi Tuhan ingatkan, kau di luar berbicara, tapi di rumah 2 kali lebih banyak harus mendengar. Karena anak-anak dan istri saya tidak butuh speakerpreneur. Dia tidak butuh public speaker. Dia hanya memerlukan seorang ayah yang mendengarkan mereka. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang bisa saya share ya. Saya mengucapkan kangen, terima kasih ya. Thank you. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Uncle tolong jangan salahkan siapa-siapa. Itu pasti karena kekurangan saya saja. Ya, namanya juga masih belajar, tapi saya tidak mau mumpung masih belajar, saya simpan-simpan ilmunya, enggak. Ya, kalau saya punya ilmu sedikit saja, saya pasti bagi. Kenapa? Saya selalu ingat,
Energi itu sekali diproduksi tidak akan mati dan pasti akan kembali ke kita lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kira-kira begitu, Uncle. Luar biasa Pak Doni ya, luar biasa. Gini banyak sekali ilmu yang di-share-kan, yang dibagi sama Pak Doni. Pak Doni ini sangat luar biasa ya, mau berbagi pengalaman beliau selama ini dengan bagus sekali ya. Jadi ini ya benar-benar satu hal yang harus kita apresiasi. Ini kalau kita baca buku ya, ini udah berbagai buku ini, udah dirangkum semua nih, bagaimana menata kata. Amin, amin. Nah, Pak Doni, ini jadi kepikiran ini Pak Doni. Ternyata menata kehidupan ini, kita harus mulai dari banyak orang bertanya seperti ini Pak Doni. Gimana sih caranya untuk menata kehidupan? Pada bingung. Nah, sekarang udah ketemu jawabannya. Kalau kita mau menata kehidupan, mulailah dengan menata kata. Ya, bukan hanya menata pakaian saja. Banyak orang lupa hanya menata pakaian, pakaiannya sudah sangat bagus, warna putih, suci, mencerminkan seseorang yang sangat religius dan lain semuanya, tapi lupa menata kata-katanya. Sehingga dengan pakaian yang suci, yang sangat dihormati seperti itu, keluar kata-kata yang kurang tertata, ya, akibatnya kehidupannya jadi nggak tertata, sehingga menjadi viral, ya, di videoin dan semuanya gitu. Mungkin orang-orang seperti itu, ya, kita berharap ya bisa nonton video ini, dan bagi yang yang mau belajar bagaimana menata kehidupan yang baik, ya, video ini sangat cocok. Jadi kita harus berterima kasih nih sama Pak Doni yang benar-benar luar biasa. Tidak menyimpan sedikit pun, semuanya dikeluarkan. Wah, ini semester berapa ini Pak Doni kita ini? Sampai semester 7-8 pun mungkin nggak dapat full seperti ini. Ini biasa. Baik, kita di ujung acara ini Pak Doni, kira-kira ada pesan-pesan apa yang singkat buat para penonton? Ya, saya sebenarnya tidak ingin banyak berpesan yang berat-berat, tetapi kalau diberikan kesempatan, saya cuma ingin berharap saja kepada Uncle, penonton, dan juga saya sendiri dan kita semua, bahwa yang namanya hidup itu pasti akan syarat dengan masalah, ya kan? Jadi kita nikmatilah kehidupan kita. Orang hidup ini pasti ada masalah, tetapi kita sudah dibekali Yang Maha Kuasa, tools, ya, peralatan yang saya sampaikan tadi, ya kan, salah satunya adalah keahlian berbicara. Itu bisa kita jadikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalaupun belum maksimal, bisa jadi mungkin kita kebanyakan ngomong, ya, kita ubah strateginya, ya, kita ganti dengan banyak-banyak mendengar. Ya, banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu solusi, tapi cukup didengarkan saja. Karena ada masalah-masalah tertentu yang akan selesai seiring dengan waktu berjalan. Nah, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan seperti apa, tetapi kita cukup menjalani dan banyak-banyaklah mendengar. Mendengar dari mana? Tidak harus dari orang yang lebih tinggi pendidikannya, tidak harus dari orang yang lebih senior, tetapi juga mendengar dari kehidupan, dari alam, dari adik-adik kita, dari para junior kita. Ya, saya banyak belajar dari yang muda-muda, karena eranya sekarang era milenial. Jadi agar kita tetap bisa bermanfaat bagi orang banyak, mari kita banyak membuka pintu, membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga. Saya setuju, Uncle, seperti ibarat gelas yang selalu kosong. Ya, saya sangat bahagia ketika bertemu dengan orang-orang yang memiliki banyak ilmu dalam gelasnya. Saya dekat-dekat orang itu biar ketumpahan, ya kan? Biar bisa masuk ke gelas saya, maka gelas saya kosongkan terus, agar bisa dapat ilmu-ilmu baru. Saya pikir seperti itu, dan saya sangat berharap sekali mudah-mudahan kalau penonton mendapatkan manfaat dari apa yang sedikit saja yang bisa saya bagi ini. Syaratnya cuma satu, tolong dibagi ke orang lain. Ya, karena energi tadi terus berputar, dan suatu hari nanti akan kembali ke kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu, Uncle. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Doni yang sudah meluangkan waktu. Kita akan undang lagi, boleh ya Pak Doni ya, untuk sesi berikutnya. Wah, dengan senang hati. Ya. Harus dong. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Doni. Kita akhiri video kita kali ini. Sampai jumpa. Hai guys, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, sudah tanpa terasa sudah 1 jam kita mendengarkan pembahasan dari Pak Doni. Bagaimana? Apakah ada manfaat?
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guys, ayo isi ya, tulis di bawah komen ya, apa yang Bapak-bapak, Ibu-ibu, guys yang dapatkan dari pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat.